Selamat siang Bapak, perkenalkan nama saya Floriana Novita Hamba Banju, NIM 180303050, kelas A semester 7 jurusan Sosiologi. Di sini saya akan membuat video dengan judul integrasi sosial. Dalam kajian sosiologi, konsep integrasi sosial mengacu pada kondisi adanya kelompok minoritas yang tergabung dalam masyarakat dan dapat berpadu dengan komunitas yang lebih besar tanpa adanya paksaan ataupun tekanan. Integrasi sosial adalah penyesuaian antara unsur-unsur yang berbeda, terutama dalam kehidupan sosial, sehingga dapat menghasilkan pola kehidupan yang nyaman bagi masyarakat. Integrasi sosial mempunyai peran penting bagi semua kalangan masyarakat. Dengan adanya integrasi sosial yang baik, tujuan terbentuknya masyarakat yang harmonis dan mudah mencapai tujuan bersama. Selain itu, melalui proses integrasi sosial, segala bentuk keteraturan sosial mengenai hukum budaya, arti pendidikan, dan sebagainya akan mudah dilakukan. Jadi, integrasi sosial dapat dipandang sebagai suatu elemen yang dapat mengurangi kemungkinan terjadinya konflik sosial dalam kehidupan masyarakat. Bagi Durkheim, kesadaran kolektif sangat penting dalam menjelaskan keberadaan masyarakat, sebab kesadaran kolektif itu membentuk sekaligus menyatukan masyarakat. Pada saat yang sama, kesadaran kolektif dihasilkan oleh tiap individu melalui tindakan dan interaksi satu sama lain. Dengan demikian, mengikuti pemahaman Durkheim, masyarakat adalah produk sosial yang tercipta dari tindakan individu yang kemudian memberikan kekuatan sosial koersif kembali pada individu tersebut. Dengan demikian, mengikuti perkembangan Durkheim, masyarakat melalui kesadaran kolektif. Durkheim juga berpendapat manusia menjadi sadar satu sama lain sebagai makhluk sosial. Jadi, kesadaran kolektif mengikat semua individu menjadi kesatuan masyarakat dan menciptakan integrasi sosial. Menurut Durkheim, kesadaran kolektif dibentuk melalui interaksi sosial. Integrasi sosial pada dasarnya muncul karena adanya kerjasama yang baik di antara anggota masyarakat. Integrasi di masyarakat akan terwujud apabila setiap individu dalam suatu kelompok sosial mampu melawan prasangka negatif sehingga tidak terjadi konflik. Terbentuknya solidaritas sosial dapat terjadi apabila ada kolaborasi antara individu yang mempunyai watak, sifat, dan sikap yang berbeda dalam suatu kelompok sosial. Lantas, bagaimana bentuk integrasi sosial di masyarakat? Dalam kajian sosiologi, ada 3 jenis integrasi sosial. Yang pertama, integrasi normatif. Integrasi normatif dapat terjadi karena adanya norma yang berlaku dalam masyarakat. Dalam konteks ini, norma merupakan pedoman untuk melakukan hubungan sosial dalam masyarakat yang berisi perintah, larangan, dan anjuran. Dengan adanya norma, masyarakat dapat bersatu dan kehidupan yang harmonis bisa terwujud. Seperti contoh yang ada di Indonesia, banyak pulau membuat munculnya berbagai keberagaman antara suku dan budaya. Setiap daerah pastinya memiliki norma yang mengikat dan mengatur di kawasan tersebut.
Perbedaan itu dapat diwujudkan atau disatukan dengan norma yang dianut bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Integrasi yang kedua yaitu integrasi fungsional. Integrasi fungsional bisa terjadi karena adanya fungsi-fungsi di masyarakat. Dengan mengedepankan fungsi dari setiap pihak yang ada di masyarakat, sehingga integrasi sosial dapat terbentuk. Sebagai contohnya, di dalam masyarakat ada kelompok-kelompok profesi berbeda seperti pedagang, pelaut, petani, pembisnis yang jika berperan sesuatu fungsi masing-masing akan menciptakan integrasi dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu integrasi koersif. Integrasi koersif bisa terbentuk. Ketiga yaitu integrasi koersif. Integrasi koersif bisa terbentuk karena adanya pengaruh kekuasaan dari penguasa. Dalam hal ini, penguasa merupakan cara-cara koersif atau kekerasan. Contohnya, pengguna kekerasan oleh polisi saat membubarkan demonstrasi yang merupakan wujud konflik di masyarakat. Berikut faktor pendorong terjadinya integrasi sosial. Yang pertama, faktor internal. Yang pertama, adanya sikap saling menghargai dalam toleransi antar individu dan kelompok. Yang kedua, adanya sikap terbuka terhadap perubahan. Ketiga, adanya kesadaran bahwa manusia sebagai makhluk sosial akan selalu membutuhkan orang lain. Yang keempat, terjadinya kontak dengan kebudayaan lain secara intensif. Faktor yang kedua, faktor internal. Yang kedua, faktor eksternal. Yang pertama, adanya pertambahan populasi penduduk yang heterogen atau beragam. Yang kedua, adanya sistem pendidikan yang maju. Yang ketiga, adanya sistem masyarakat yang terbuka dengan budaya asing. Yang keempat, adanya musuh dari luar kelompok yang harus dihadapi bersama. Berikutnya, faktor penghambat terjadinya integrasi sosial. Yang pertama, faktor internal. Adanya sikap individu kelompok yang masih sangat tradisional. Yang kedua, adanya ikatan sosial yang rendah antar individu dan kelompok. Yang ketiga, adanya sikap curiga dan prasangka terhadap kelompok lain. Yang keempat, adanya sifat primordial, yakni merasa kebudayaan sendiri lebih baik dari kebudayaan lainnya. Yang kedua, faktor eksternal. Yang pertama, adanya kesenjangan sosial yang memunculkan kecemburuan sosial antara kelompok. Ketika adanya kesenjangan sosial yang muncul dalam masyarakat, tentu adanya konflik sehingga hubungan atau keharmonisan dalam masyarakat ini renggang. Yang kedua, adanya ketidakmerataan pembangunan. Yang ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat. Dengan ilmu pengetahuan yang lambat tentu mempengaruhi pemikiran-pemikiran masyarakat, sehingga mereka tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Yang keempat, adanya sistem masyarakat yang tertutup dengan budaya asing. Mereka tidak menerima perubahan yang dari luar, sehingga dalam kelompok tersebut tetap pegang pada kebudayaan tradisional mereka.
Jadi baik teman-teman, sekian dan terima kasih video dari saya. Selamat menyaksikan.